Kali ini Ibu akan menjelaskan notasi sigma. Simbolnya seperti angka 3 terbalik ya, menghadap ke kanan. Bentuk umumnya diperhatikan. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah hingga UN. Bagaimana cara penulisannya? Perhatikan. Ya, Ibu kotakin nih, biar jelas. Lalu bagaimana cara membacanya? Sigma dari UK yang bergerak dari K sama dengan 1 hingga N. Ya, jangan sampai lupa membacanya. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan simbol notasi sigma? Perhatikan cara penulisannya. Ya, Ibu contohkan. Nih, seperti itu. Sekali lagi. Garis lurus, turun ke bawah lagi, garis lurus lagi. Bisa diikuti? Nah, sekarang kita jelaskan K sama dengan 1. Disebutnya batas bawah ya. N disebutnya batas atas. Selanjutnya UK adalah rumus suku ke K deretnya. Awas, harus diingat ya. Gitu. Selanjutnya kita ke contoh soal. Ada pola bilangan 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14 ditambah hingga. Nah, 3N dikurang 1 ujungnya. Bagaimana cara penulisannya? Nah, tuliskan dulu notasi sigmanya. Sigma itu yang terlebih dahulu. Lalu tuliskan batas bawahnya sama dengan 1. Lalu batas atas N. Lihat variabel di ujung. Tuh, ada huruf N. Harus sama. Ya, gitu N-nya. Nah, sekarang rumus suku ke K-nya gimana? Tinggal kamu sesuaikan, variabelnya kan K. Nah, kita ganti yang asalnya 3N dikurangi 1 jadi 3K dikurangi 1. N-nya dirubah menjadi K karena K batas bawahnya juga K. Ya, variabelnya harus sama dengan rumus deret. Gitu. Bisa dipahami? Oke ya. Yang selanjutnya kita contohkan menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret. Nah, ada 3 ya, Ibu akan contohkan di sini. Nah, sekarang nomor 1, itu simbol sigmanya seperti itu. Batas atas, batas bawahnya, hati-hati. Rumus suku ke-nya, deretnya, kan variabelnya A. Berarti A lagi. I-nya kan 1, berarti 1 batas bawahnya. Lalu A variabelnya kan 2. Dari mana 2 kan? 1, 2 gitu. Ditambah A 3, 1, 2, 3 kan? A 4. Tuh berurutan. Ya, tambah lagi. Coba A 5, iya betul. Tambah A 6 gitu. Stop sampai situ. A 6. Karena batas atasnya juga 6. Jangan sampai lewat jadi 7. Awas, 1 itu batas bawahnya kan 1 A jadi A1. A6 ujungnya karena batas atasnya 6 ya. Bisa dipahami?
Ya, berikutnya yang nomor 2. Perhatikan soalnya. Nah, apa itu? Rumus deretnya dulu, variabelnya. Perhatikan. Nah, harus sama dengan batas bawahnya ya, jangan sampai lupa. 1 berarti, ya, K-nya kan sama tuh, K dengan K. Ya, jadi 1, awas kuadratnya, ketinggalan. 1 kuadrat ditambah. Bukan 1 lagi, tapi sudah 1, 2 ya. Nah, gitu. 2 kuadrat ditambah 3, 1, 2, 3. Kan mulainya dari 1 tadi. 2 kuadrat ditambah. Ayo, 4, betul, kuadrat ditambah 5 kuadrat. Stop. Up. Karena batas atasnya adalah 5. Gitu. Kalau batasnya 5 berarti ujungnya lagi 5. Ya, jangan sampai 6, kan ternyambung. Gitu, lewat dong jadinya. Paham ya? Sekarang yang nomor 3. Terakhir, ini cukup susah nih. Tuh, awas. Variabelnya kan B dengan B lagi. Berarti 3 kali. Mulainya dari 4 loh, awas. Itu kan batas bawahnya kan 4 mula-mulanya. Tuh, itu ditambah 3 kali. Udah 4 berapa? 5. Iya, betul. Kan 4, 5. Nah, gitu, tambah 2. Pakai kurung ya, jangan lupa. 3 kali 6. Setelah 5 kan 6. Tambah 2 lagi. Selesai sampai situ. Ya, ujungnya kan 6 tuh, karena batas atasnya juga 6. Nah, selanjutnya kita selesaikan. Ya, kita kalikan yang di dalam kurung. 3 kali 4, 12. Tambah 2. Tambah. Ayo coba, 15. 3 kali 5 kan 15. Tambah 2. Tambah 3 kali 6. 18 tambah 2. Yuk, selesaikan. Ya, jumlahkan ya. Jadi 14. Jadi 17, jadi 20, 18 tambah 2. Oke. Ayo kita beralih ke materi selanjutnya. Ibu akan menjelaskan cara menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma. Ada 2 langkah menyatakan deret dalam bentuk notasi sigma ya. Yang pertama, cari rumus suku ke N. Baru langkah keduanya mencari batas bawah dan batas atasnya. Yuk langsung ke contoh soal. Nyatakan deret berikut dalam bentuk notasi sigma. 3 tambah 5 tambah 7 tambah hingga tambah 35. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ingat, langkah yang pertama, identifikasi dulu U1-nya. Ingat, U1 itu suku pertama atau awal. Ya, selalu ada di awal ya, suku pertama. Berapa awalnya? Sama dengan 3. Lalu U2-nya sama dengan 5. Nah, baru UN. Ingat, U1 ketemu U2 ketemu U3 sama dengan 7 ya. Kalau UN ada di paling belakang yaitu 35. Lalu kita cari beda deretnya. B adalah selisih U2 dikurangi U1. Jadi 5 ya dikurangi 3. Selisihnya adalah
2. Nah, lanjut kita ke rumus suku ke N-nya ya. Ingat, bentuk umum rumus suku ke N itu Ibu tandain bentuk umum rumus suku ke N. Jangan sampai lupa ya. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B. UN-nya yang kita cari, A-nya udah diketahui sama dengan 3. Kita tulis 3 ditambah N dikurangi 1 dikali B-nya beda. 2 ya, kita tulis 2. Maka UN sama dengan 3 tambah 2N, N-nya kalikan dengan yang di luar. Jadi 2N dan dikurangi 2. Nah, sekarang kita selesaikan. 2N-nya dulu kita tulis ya. Nah, baru 3 dikurang 2, jadi positif 1. Nah, berikutnya, langkah yang kedua, cari batas bawahnya K sama dengan 1 ya. Nah, kalau batas atasnya, kamu lihat yang UN-nya sama dengan 35 maksudnya ya, ada di ujung itu. Tadi ingat UN-nya itu, rumus suku ke N-nya itu 2N ditambah 1 sama dengan 35. Ya, maka kita cari 2N sama dengan pindah ruas ya. Jadi 35 dikurangi 1. 2N sama dengan 34. Maka N sama dengan 34 per 2. Jadi N-nya sama dengan 17. Sehingga notasi sigmanya ya, N-nya itu kan 17 ya. Nah, ingat cara penulisan notasi sigma, masih ingat? Nah, gitu ya cara menulisnya. K-nya dulu tulis ya, batas bawahnya K sama dengan 1. Lalu batas atasnya adalah 17 ya, yang tadi. Lalu rumus suku ke N-nya adalah 2N tambah 1. Ya, sudah paham sampai sini? Yuk, selanjutnya kita pelajari nilai suatu notasi sigma. Ya, untuk menentukan nilai suatu notasi sigma, kita dapat menggunakan sifat-sifat notasi sigma ya. Kalian udah tahu sifat-sifat notasi sigma itu ada apa saja? Ya, tapi selain menggunakan notasi sigma, sifat-sifatnya maksudnya, ya, ada juga cara yang lain, yaitu menyatakan notasi sigmanya dalam bentuk deret terlebih dahulu. Ya, jadi kalian pilih aja mau pakai sifat-sifat atau mau pakai yang deret. Ya, perhatikan contoh soal yang Ibu berikan berikut ini. Sigma K sama dengan 2 ya, batas bawahnya, batas atasnya 5. Nah, kan rumus suku ke N-nya 2K ya. K itu kan batas bawahnya 2, jadi 2 kali 2 kita substitusikan 2. Lalu selanjutnya setelah 2 sama dengan 3 ya, kita ganti K-nya jadi 3. Lalu setelah 2, 3, 4 kan ya.
ditambah 2 kali. Nah, hati-hati, batas atasnya kan 5 nih, berarti stop sampai 5 saja. Nah, baru kita selesaikan ya. 2 kali 2 4, tambah 2 kali 3 6, ditambah 2 kali 4 8, ditambah 2 kali 5 10. Maka hasilnya semuanya kita jumlahkan jadi 28. Mengerti ya? Nah, yang ke nomor 2 sekarang. Contoh soalnya, perhatikan. Sigma, batas bawahnya K sama dengan 1, batas atasnya 6. Rumus suku ke N-nya ya, karena banyak tuh sukunya, kita bagi 3 aja ya, menggunakan sifat-sifat notasi sigma. Ingat ya, kita bagi menjadi 3. Yang kedua, 2N-nya itu 2-nya kita pisahkan keluar ya, jadi jadi sisanya yang di dalamnya adalah N gitu. 2-nya kan itu kan koefisien ya, kita bisa keluarkan. Nah, baru yang konstantanya 5 gitu. Nah, kita selesaikan. Nah, ada 3 sekarang, 3 bagian. Nah, kita uraikan menjadi N pangkat 2, awas K-nya sama dengan 1. Jadi 1 pangkat 2, N-nya ganti substitusi. Nah, gitu. Jadi 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, lalu 4 pangkat 2, lalu 5 pangkat 2, tambah terakhirnya, awas, 6 pangkat 2 ya. Karena batas atasnya adalah 6. Nah, sekarang ke yang suku keduanya. 2 kali N-nya 1, lalu tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6. Stop sampai situ. Kan batas atasnya sama dengan 6. Nah, bagaimana sekarang jika konstanta notasi sigmanya? Ingat, sifat notasi sigma untuk variabel tak berindeks itu ya, Ibu tandain. Nah, biar kalian ingat sifatnya. Konstantanya kan 5, C ya, kita tandain. Batas atasnya N dan batas bawahnya kan M, itu kan K sama dengan M. Maka hati-hati kan dikurangi ya, itu operasinya dikurangi. Jadi N-nya ingat pakai kurung ya. N-nya lihat batas atasnya 6 dikurangi M, yaitu di batas bawah 1 ditambah 1 dikali, lupa Ibu tadi menuliskan harusnya dikali konstantanya, yaitu 5 ya, di situ konstantanya. Dari situ kita substitusikan. Maka bisa kita selesaikan. Yuk, selesaikan. Jadi 1 tambah 4 ya, tambah 9, tambah 16, tambah 25, tambah 36, tambah. Ingat, kita kerjakan yang di dalam kurung. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Jadi
21. Belum selesai, itu yang dikuranginya belum ya. Di dalam kurungnya berapa hasilnya? Ayo coba hitung dulu. Jadi 6 kurangi 1 tambah 1 jadi 6 kali 5. Ya, yuk selesaikan yuk yang di dalam kurung yuk. Berapa? 91 ditambah ya. Nah, ditambah 42 ya. Dikurangi 30, harusnya 42 ya itu. Yang terakhir, Ibu akan menjelaskan cara mengubah batas bawah atau batas atasnya. Untuk mengubah batas bawah atau batas atas suatu notasi sigma dapat menggunakan sifat notasi sigma. Nih, Ibu tandain biar kalian ingat. Ya. Nih, kan asalnya batas atasnya N dan batas bawahnya K sama dengan M dengan rumus notasi sigmanya K kan. Nah, apabila ditambahkan nanti si konstantanya dikurangi P. Ya, kebalikannya. Nah, kalau N-nya batas atasnya dikurangi P, lalu batas bawahnya dikurangi P lagi. Nah, konstantanya jadi tambahkan ya, itu terbalik itu. Ada ya sebaliknya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Nih, Ibu kasih yang mudah aja. Ubah notasi sigma berikut menjadi notasi sigma dengan batas bawah sama dengan 1. Ya, jangan lupa itu batas bawahnya sama dengan 1. Nah, di situ, di soal itu kan K-nya atau batas bawahnya kan sama dengan 5. Kalau K-nya sama dengan 1 gimana? Nah, 5 supaya jadi 1 kan harus dikurangi 4. Jika batas bawahnya dikurangi negatif, dikurang 4 maksud Ibu, jadi batas atasnya juga harus dikurangi 4. Nah, jadi nanti si K-nya di rumus deretnya, sukunya. Nah, ingat pilih yang mana nih? Itu kan dikurangi tuh batas atas sama batas bawahnya. Jadi kita pilihnya yang kanan dikurangi 4. Nah, yang atasnya dikurangi 4 juga. Nah, baru 3K ditambah ya, jangan lupa bukan dikurang, kan sebaliknya. Kalau negatif dikurangi berarti kan si rumus deretnya jadi tambah ya. Nah, yuk kita selesaikan. Kita tulis dulu batas bawah, lalu batas atasnya. Nah, selesaikan. Nah, baru kalikan yang di luar kurung dikalikan ke yang di dalam. Jadi 3K tambah 12 dikurangi 4. Ya. Gampang. Selanjutnya, nah, kita tulis ulang lagi. Nah, jadi 3K selesaikan suku yang sejenis. Jadi tambah 8.